Assalamualaikum. Kali ini aku mau masak antara protein nabati dan protein hewaninya aku gabung. Tetap enak walaupun digabung ya Mams ya. Nah, tetap terus stay tune di sini di channel aku. Jangan lupa subscribe, like dan juga share. Mau tahu kelanjutannya saksikan terus ya, jangan di-skip. Ini pertama-tama aku mau masak nasi dulu. Aku mau ngaronin nasi dulu karena sudah 2 tahun ini aku tidak menggunakan rice cooker, magic jar ataupun magicom. Jadi aku menggunakan ini saja secara manual karena menurut dokter ini lebih sehat. Dan di sampingnya aku merebus 3 butir telur. Ini sepertinya telur ada yang pecah ya Mams, jadinya agak berbusa-busa gitu, ada yang retak kayaknya deh. Dan di sini aku sudah mempersiapkan. Di sini ada ayam, sayap ayam yang aku beli. Ini didiamkan dulu karena baru keluar dari kulkas, jadi masih agak keras, dari freezer, jadi masih agak keras. Aku diamkan dulu hingga kerasnya melunak. Ini nasi aronnya sudah kering ya Mams ya airnya, jadi kita matikan saja kompornya. Setelah itu didiamkan selama 5 menit. Setelah 5 menit baru dipindahkan ke panci kukusan. Nah, biasanya aku masak nasi yang aronan ini menjadi matang itu selama 25 menit Mams, biar ketanakannya pas. Nah, kenapa aku diamkan selama 5 menit? Biasanya kalau misalnya baru banget diangkat aronan itu dia nempel-nempel di panci dan lembek banget, jadi harus didiamkan selama 5 menit. Setelah itu kalau misalnya sudah didiamkan selama 5 menit itu biasanya nasinya tidak lengket dan juga pas nanti untuk ketanakannya gitu Mams. Sambil menunggu nasi matang, aku persiapkan dulu bumbu-bumbu untuk ayam sayur cabai hijaunya ya. Aku pakai cabai 4 buah, bummernya 5 siung karena sudah dicuci dan dikupas, jadi pada misah-misah gitu. Dan baputnya aku pakai 3 siung, daun jeruknya aku pakai 4 lembar, dan beberapa rempah-rempah seperti cengkeh, bunga lawang, dan juga pala. Tapi nanti saat masak palanya itu diparut ya Mams. Dan untuk campuran sayurnya aku di sini pakai kangkung Mams, jadi biar ada zat besinya. Bummer, baput, dan juga cabai hijau besar aku blender semua. Ini blendernya kenapa kuning-kuning karena bekas blender kunyit Mams. Dan yang tidak ada blender itu adalah rempah-rempah dan juga daun jeruk. Ini hasilnya yang sudah di blender seperti ini. Aku tambahkan air sedikit biar tidak terlalu sulit untuk digiling saat blender diaktifkan. Aku pakai bumbu ini untuk aku ungkep dulu ayamnya. Sebenarnya nggak perlu diungkep sih Mam, karena Zahra itu kan nggak makan cabai hijau ini ya, jadi aku pisahkan 3 sayang, jadi sekalian aja aku ungkep semua. Ini aku goreng dulu bumbu ungkep ayamnya. Sebenarnya ayamnya nggak perlu diungkep, ini karena Zahra kan nggak makan ayam cabai hijau ini, khawatir kepedesan. Jadi kalau misalnya cuma ngungkep 3 sayang, jadi aku ungkep aja semuanya. Nanti dipisahkan 3 sayap ayam untuk Zahra dan 3 lainnya untuk dicampurkan ke ayam sayur cabai hijau bersama telur Mams gitu. Ini ayamnya aku ungkep dulu pakai bumbu yang tadi. Setelah matang aku akan pisahkan 3 sayap ayam untuk Zahra dan 3 lainnya untuk dicabai hijau gitu Mams. Ini sudah jadi ya Mams, ayam yang sudah diungkep sudah matang. Ini akan digoreng 3 untuk Zahra, 3 lainnya untuk cabai hijau. Aku goreng dulu 3 sayap ayam ini untuk Zahra biar bisa langsung dimakan karena ini sudah waktunya jam makan siang Mams. Dan 3 lainnya untuk ayam cabai hijau dicampur dengan telur dan juga sayur kangkung tadi. Ini dia ayam gorengnya sudah matang. Ini akan aku kasih dulu ke Zahra sebagai lauk makan siangnya.
Lanjut menggoreng telur yang sudah direbus tadi ya mams. Lalu aku goreng dulu. Ini satu telurnya benar mams, itu ada yang retak, jadi tuh pada misah-misah tuh antara telur dalam kuning dan telur luarnya. Lalu bumbu yang sudah aku blender tadi aku mau tumis dulu. Ini minyaknya sudah panas, aku masak hingga matang. Dan bekas blenderannya tempatnya aku isi air seperti biasa untuk dicampurkan nanti ke masakan. Aku juga tambahkan ketumbar bubuk secukupnya. Lada secukupnya. Dan gak lupa daun jeruk 4 lembar. Rempah-rempahnya juga aku masukkan, kecuali pala ya mams. Nah ini pala ini harus diparut. Kalau aku, mungkin mams ada yang berbeda ya silahkan. Ini yang coklat-coklat adalah pala yang sudah aku parut. Lalu aku ratakan hingga rata dan hingga matang atau hingga harum. Lalu aku masukkan ayam beserta telurnya setelah bumbu matang ya mams. Lalu diaduk hingga rata. Kalau dirasa kekeringan atau terlalu kering, mams bisa tambahkan air seperti aku. Cuman kalau dirasa tidak kering atau mams lebih suka yang kering, ya tidak perlu ditambahkan air juga nggak apa-apa gitu ya. Lalu aku aduk lagi hingga rata. Aku tambahkan garam secukupnya di sini. Dan juga aku tambahkan gula secukupnya. Kalau aku garam dan gula itu di setiap masakan ada ya mams. Dan aku tambahkan sayur kangkungnya, aku masukkan semua di sini. Lalu diaduk hingga rata. Nggak lupa terakhir aku masukkan penyedap rasa. Aku di sini pakai Royco rasa sapi ya mams, walaupun masakannya ayam. Aku lebih suka yang rasa sapi karena lebih sedap. Inilah alhamdulillah sudah matang masakanku. Ayam telur cabai hijau atau ayam sayur cabai hijau sudah matang, atau bisa juga ayam telur sayur cabai hijau sudah matang, siap disantap. Selamat makan.